Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Siska Juniawati. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Kalapati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mbak Sari dan Mas Bambang tidak pernah menduga jika kehidupan mereka yang dulunya penuh dengan canda tawa dan kehangatan keluarga kini berubah menjadi bayangan kelam yang penuh dengan kekhawatiran dan air mata. Arjuna, anak kedua mereka yang selama ini tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat, tiba-tiba jatuh sakit tanpa ada gejala apapun sebelumnya. Tubuh Arjuna mendadak lemas dengan wajahnya pucat dan tidak lama kemudian dia tidak sadarkan diri. Mas Bambang dan Mbak Sari pun segera membawanya ke rumah sakit. Namun dokter-dokter yang menanganinya pun kebingungan dengan penyebab penyakit yang tiba-tiba menyerang anak mereka itu. Hari demi hari berlalu, Arjuna tetap terbaring tidak berdaya di ruang perawatan intensif. Tubuhnya terhubung dengan berbagai alat medis. Mbak Sari dan Mas Bambang bergantian menjaganya tanpa pernah meninggalkan anak lelaki kesayangan mereka itu. Keduanya tidak henti-hentinya berdoa, memohon keajaiban agar Arjuna segera sadar dari kondisi koma yang misterius itu. Setiap detik terasa begitu lambat. Setiap bunyi alat medis yang mengawasi kondisi Arjuna terdengar menakutkan di telinga mereka. Mbak Sari mulai merasa ada sesuatu yang aneh, bukan hanya dari kondisi medis Arjuna, tapi juga dari perasaan dalam dirinya. Dia mulai teringat akan mimpi-mimpi ganjil yang pernah dialaminya sebelum Arjuna jatuh sakit. Mimpi-mimpi yang menggambarkan sosok bayangan hitam yang terus mendekati anaknya, seolah-olah mengancam untuk mengambil sesuatu yang berharga darinya. Mas Bambang pun merasakan kegelisahan yang sama, namun dia mencoba untuk tetap tegar di depan istrinya, menahan segala kecemasannya agar tidak memperburuk keadaan. Mereka berdua mencoba segala cara, mulai dari pengobatan medis hingga meminta bantuan dari orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual. Namun, kondisi Arjuna tidak juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan keputusasaan, tapi di sisi lain, cinta mereka terhadap Arjuna semakin kuat, seolah menjadi benteng terakhir yang mereka miliki untuk melawan nasib buruk yang tidak henti-hentinya menghantam keluarga mereka. Dalam keputusasaan itu, mereka menyadari bahwa ini bukan hanya ujian fisik, tapi juga ujian iman dan keteguhan hati. Mas Bambang mulai lebih sering mengajak Mbak Sari untuk berdoa, berserah sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa, berharap jika masih ada harapan, itulah hanyalah lewat keajaibannya. Setiap malam doa-doa mereka bergema di kamar rumah sakit itu, menyatu dengan suara mesin yang terus memonitor kondisi Arjuna. Satu malam, saat keheningan menyelimuti rumah sakit, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Arjuna yang telah berhari-hari terbaring koma tiba-tiba bergerak pelan. Jari-jarinya yang kecil mulai menggeliat, matanya perlahan terbuka. Mbak Sari yang sedang menggenggam tangannya tersentak dan segera memanggil Mas Bambang. Mata Arjuna yang sebelumnya hanya terpejam seolah tanpa nyawa, kini menatap kedua orang tuanya dengan tatapan lemah namun penuh arti. Meskipun belum bisa berbicara, kehadiran kembali anak mereka dari kondisi yang begitu kritis memberikan secerca harapan yang telah lama mereka nanti. Dengan adanya kejadian itu, Mbak Sari dan Mas Bambang merasakan kebahagiaan yang bercampur aduk dengan ketakutan. Kebahagiaan yang mereka rasakan tentunya jelas karena Arjuna telah kembali. Namun ketakutan pun mereka rasakan karena mereka tidak tahu akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Yang mereka tahu bahwa hanyalah perjalanan mereka belum selesai. Dan mungkin masih ada ujian-ujian lain yang harus mereka hadapi. Namun satu hal yang pasti, mereka akan menghadapi semuanya bersama-sama dengan cinta yang tidak pernah pudar dan harapan yang selalu mereka genggam erat. Namun kebahagiaan singkat yang baru saja mereka rasakan seketika berubah menjadi kengerian yang mendalam. Setelah beberapa saat Arjuna tersadar,
dia kembali kehilangan kesadarannya dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Tubuhnya tiba-tiba menggigil hebat, matanya terpejam rapat dan nafasnya menjadi tersegal-segal sebelum akhirnya kembali tidak sadarkan diri. Mbak Sari dan Mas Bambang hanya bisa menatap putra kesayangannya itu dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin membesar. Yang membuat situasi semakin mencekam adalah perubahan aneh yang terjadi di ruangan perawatan itu. Suhu ruangan yang sebelumnya stabil dan nyaman tiba-tiba meningkat drastis. Udara di sekitar mereka terasa begitu panas hingga membuat keringat mengucur deras dari tubuh mereka. Namun meskipun panas, ada sesuatu yang menakutkan dalam keheningan yang mendadak muncul. Sebuah perasaan mencekam yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ruangan itu telah dipenuhi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Malam itu Mbak Sari dan Mas Bambang saling beradu pandang dengan cemas. Mata Mbak Sari terlihat membesar, penuh dengan air mata yang tertahan. Sementara Mas Bambang berusaha tetap tenang meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih dari sekedar masalah medis. Rasa takut yang muncul di hati mereka tidak lagi hanya tentang kesehatan Arjuna, tetapi tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin mereka tidak siap untuk hadapi. Dalam ketegangan itu mereka menyadari bahwa peralatan medis yang seharusnya terus memonitor kondisi Arjuna tiba-tiba mati. Lampu kecil yang seharusnya berkedip-kedip kini berhenti, membuat suasana semakin mencekam. Mbak Sari merasakan bulu kuduknya meremang, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan yang perlahan merayap di sudut-sudut ruangan. Tidak lama setelah itu pintu ruangan terdengar berderit, meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Ruangan yang tadinya terang oleh cahaya lampu mulai meredup seiring dengan makin membesarnya hawa panas yang menyeruak. Mas Bambang dengan cepat berlari ke pintu, mencoba membuka dan keluar untuk mencari bantuan. Namun, pintu yang berada tepat di hadapannya itu tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah terkunci oleh kekuatan yang tidak terlihat. Rasa panik mulai merayapi mereka berdua, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berusaha tetap dekat dengan Arjuna yang terbaring tidak berdaya di ranjangnya. Dalam keputusasaannya, Mbak Sari menggenggam tangan Arjuna erat-erat sambil berbisik lirih memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Mas Bambang berdiri tidak jauh dari mereka, matanya menatap ke arah pintu, berjaga-jaga kalau ada sesuatu yang mencoba untuk masuk. Keadaan semakin tidak menentu, udara semakin panas dan waktu terasa berjalan begitu lambat di tengah situasi yang penuh kecemasan itu. Setelah merasakan keadaan yang sangat mencekam itu, tiba-tiba semuanya kembali seperti semula. Udara yang tadinya panas mendadak menjadi normal kembali, peralatan medis kembali menyala, dan lampu-lampu ruangan kembali terang benderang. Namun, meskipun keadaan fisik di sekitar mereka telah kembali normal, ketakutan dan kebingungan masih menyelimuti hati Mbak Sari dan Mas Bambang. Mereka menyadari bahwa apapun yang baru saja terjadi bukanlah sesuatu yang biasa. Mereka berada di tengah-tengah sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Apa yang sebenarnya menimpa anak kita ini, Mas? Tanya Mbak Sari sambil membelai rambut halus Arjuna. Apakah ada sesuatu yang lain selain masalah medis? Ibu Mbak Sari yang penuh tanda tanya itu. Sepertinya memang begitu, Dek. Benar apa yang dikatakan oleh Pak De Jarwo kemarin. Kita harus mencari orang yang memiliki kemampuan lebih, karena Pak De Jarwo mengaku jika dia tidak sanggup untuk menghadapi apa yang sedang menimpa Arjuna saat ini. Apa semua ini ada hubungannya dengan Om Anton, Mas? Karena sebagaimana kita ketahui bersama, jika Om Anton melakukan pesugihan selama ini. Tanya Mbak Sari yang membuat Mas Bambang menghela nafas panjangnya. Om Anton yang merupakan adik dari ayah Mas Bambang adalah sosok yang selalu menarik perhatian dalam keluarga besar mereka. Dengan penampilan yang selalu rapi dan berwibawa serta kekayaannya yang luar biasa, Om Anton sering kali menjadi perbincangan di setiap pertemuan keluarga. Dia dikenal sebagai pengusaha sukses yang berhasil mengumpulkan harta melimpah dalam waktu yang relatif singkat. Namun di balik segala kemewahan yang dimilikinya, ada desas-desus yang tidak pernah hilang tentang asal-usul kekayaannya yang begitu mencurigakan. Sejak dulu Om Anton memang dikenal sebagai sosok yang ambisius dan tidak mudah menyerah. Dia memulai usahanya dari nol, merintis bisnis kecil-kecilan yang lambat laun berkembang menjadi kerajaan bisnis yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Namun seiring dengan kesuksesan yang diraihnya, rumor mulai beredar di kalangan keluarga tentang cara meraih semua itu. Banyak yang curiga bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kerja keras dan kecerdikan bisnis yang membuatnya begitu cepat kaya. Keluarga besar Mas Bambang, terutama yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, mulai merasa tidak nyaman dengan gaya hidup Om Anton yang kian mewah dan mencolok. Mereka membicarakan Om Anton di belakangnya, membahas kemungkinan bahwa dia telah menempuh jalan yang tidak biasa untuk mencapai kesuksesan. Bisik-bisik tentang pesugihan atau ilmu hitam mulai terdengar, menyiratkan bahwa Om Anton mungkin telah membuat perjanjian gelap demi mendapatkan kekayaannya. Pesugihan dalam kepercayaan masyarakat setempat adalah praktek gaib yang melibatkan perjanjian dengan makhluk halus atau kekuatan mistis tertentu untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Konsekuensinya seringkali berupa pengorbanan yang besar, baik materi maupun spiritual. Keluarga besar Mas Bambang meski tidak pernah melihat bukti nyata, mulai percaya bahwa Om Anton mungkin telah terlibat dalam praktek semacam itu. Terutama setelah perubahan drastis dalam hidupnya yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Meski begitu, Om Anton tetap menjalani hidupnya dengan tenang, seolah tidak peduli dengan segala rumor yang beredar. Dia terus memperluas bisnisnya, menambah aset, dan menikmati kekayaan yang dimilikinya. Sementara itu keluarga lainnya hanya bisa menyaksikan dari jauh, antara kagum dan takut pada keberhasilan yang dicapainya. Bagi Mas Bambang, Om Anton adalah sosok yang sulit untuk dipahami. Di satu sisi, dia menghormati Om Anton sebagai orang yang telah bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Namun di sisi lain, Mas Bambang tidak bisa mengabaikan bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang gelap di balik semua itu. Dia sendiri tidak pernah berani menanyakan langsung kepada Om Anton tentang kebenaran rumor tersebut, meskipun rasa penasaran itu seringkali mengusik pikirannya. Namun seiring dengan kejadian-kejadian aneh yang menimpa Arjuna, pikiran Mas Bambang mulai kembali kepada desas-desus tentang Om Anton. Apakah ada kaitannya antara kondisi anaknya dengan rumor yang selama ini beredar tentang pamannya itu? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan yang sedang terjadi di balik layar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui-nya. Namun jawaban tetap terasa jauh di luar jangkauan, terbungkus dalam misteri yang semakin menebal. Mbak Sari pun mulai merasakan keanehan yang sama. Nalurinya sebagai ibu mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Arjuna bukanlah sekedar penyakit biasa. Dia mulai teringat kembali pada berbagai cerita yang pernah dia dengar tentang Om Anton dan praktek gaib yang mungkin telah dilakukan. Ketakutan semakin merayap di hatinya, terutama setelah kejadian aneh di rumah sakit yang baru saja mereka alami. Dalam keputusasaan dan kebingungan, Mbak Sari dan Mas Bambang menyadari bahwa mereka harus menemukan kebenaran di balik semua itu. Mereka harus mencari tahu apakah ada hubungan antara kondisi Arjuna dengan masa lalu kelam yang mungkin disembunyikan oleh Om Anton. Namun mereka juga tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh itu penuh dengan resiko dan bahaya yang tidak terduga. Meskipun begitu, demi keselamatan anak mereka, mereka siap untuk menggali lebih dalam dan menghadapi apapun yang mungkin mereka temukan di sepanjang jalan. Arjuna masih terbaring tidak sadarkan diri, tetapi wajahnya kini terlihat tenang, seolah-olah tertidur dalam kedamaian yang dalam. Namun, Mbak Sari dan Mas Bambang tahu bahwa itu belum berakhir. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang belum terungkap, dan mereka harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, mereka berdua saling menggenggam tangan, berjanji untuk tetap bersama menghadapi setiap ancaman yang mungkin datang demi keselamatan anak mereka yang baru berusia 10 tahun itu. Keesokan harinya dengan tekad yang bulat, Mas Bambang memutuskan untuk meminta bantuan dari sahabat lamanya yang bernama Mas Bima. Dia percaya bahwa Mas Bima dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas tentang hal-hal yang berada di luar nalar manusia bisa membantu menjelaskan dan menyelesaikan misteri yang sedang menimpa keluarganya itu. Dengan berat hati, Mas Bambang pun meninggalkan Mbak Sari dan Arjuna di rumah sakit. Dia berjanji akan segera kembali dengan jawaban atau setidaknya petunjuk yang bisa membawa mereka keluar dari situasi mencekam kala itu. Perjalanan ke sebuah desa terpencil tempat Mas Bima tinggal bukanlah perjalanan yang mudah. Desa itu terletak jauh dari keramaian kota, di tengah hutan yang lebat dan terpencil.
Jalan menuju desa itu berliku, melewati lembah dan bukit, menambah rasa cemas di hati Mas Bambang. Namun, semangatnya tidak surut. Di setiap tikungan jalan, ingatannya kembali pada saat-saat sulit di masa lalu, ketika Mas Bima telah membantunya keluar dari masalah yang hampir tidak terpecahkan. Mas Bima adalah sosok yang unik. Meski usianya tidak jauh berbeda dengan Mas Bambang, dia selalu memiliki pemikiran yang mendalam dan pengetahuan yang tidak biasa tentang dunia yang tidak kasat mata. Sejak muda Mas Bima sudah tertarik pada hal-hal gaib dan mistis. Selain itu di desanya juga ada tradisi yang mewajibkan bagi anak remaja yang menginjak usia 15 tahun untuk melakukan ritual-ritual khusus dan mulai mempelajari ilmu-ilmu kejawen. Jauh di pedalaman sebuah daerah yang ada di Jawa Tengah, tersembunyi sebuah desa terpencil bernama Desa Oyot Lanjer. Desa itu dikenal oleh penduduk sekitarnya sebagai tempat yang masih kental dengan tradisi dan budaya warisan leluhur. Di antara deretan gunung dan hutan lebat yang mengelilingi Desa Oyot Lanjer, tampak seperti sebuah dunia yang terpisah dari hiruk-pikuk modernisasi. Kehidupan di sana berjalan dalam ritme yang diatur oleh aturan-aturan lama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal itu terus dilakukan untuk menjaga keutuhan jati diri mereka sebagai masyarakat yang menghormati leluhur dan alam tempat mereka hidup. Salah satu tradisi yang sangat dihormati di Desa Oyot Lanjer adalah tradisi Meguru Ngelmu. Sebuah ritual yang menjadi tonggak penting dalam kehidupan setiap remaja laki-laki yang telah mencapai usia 15 tahun. Tradisi itu bukan hanya sekedar masa peralihan, tetapi juga proses pembelajaran yang mendalam mengenai nilai-nilai kehidupan, spiritualitas, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Setiap tahun pada saat bulan purnama yang pertama setelah musim panen, para remaja laki-laki yang telah cukup umur akan dikumpulkan di alun-alun desa oleh para sesepuh. Mereka mengenakan pakaian tradisional lengkap dengan ikat kepala, tanda bahwa mereka siap untuk memulai perjalanan spiritual mereka. Warga desa berkumpul di sekitar alun-alun, menyalakan dupa dan membawa sesajen sebagai simbol permohonan restu dari leluhur. Setelah upacara pembuka yang dipimpin oleh kepala desa, para remaja tersebut dibawa ke sebuah tempat keramat di dalam hutan yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mengikuti Meguru Ngelmu. Tempat itu dikenal sebagai Jagatwana, sebuah lokasi yang penuh dengan keheningan dan aura mistis. Diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh-roh leluhur. Di sana, mereka akan tinggal selama 7 hari dan 7 malam, dipandu oleh seorang guru yang telah dipilih oleh sesepuh desa untuk mengajari mereka berbagai ilmu kebijaksanaan. Di dalam Jagatwana, para remaja itu diajarkan untuk mengenali dan memahami tanda-tanda alam, merasakan energi dari bumi, air, api, dan angin, serta cara berkomunikasi dengan makhluk halus yang menjaga keseimbangan desa mereka. Mereka juga diajari tentang ilmu Karahayon, atau ilmu tentang kehidupan yang mengajarkan keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta ilmu Kawero yang lebih menekankan pada kebijaksanaan dan pengetahuan untuk hidup harmonis dengan sesama manusia dan alam. Selama masa pelatihan itu, para remaja tidak diperbolehkan berinteraksi dengan dunia luar. Mereka harus menjalani serangkaian ritual seperti berpuasa, bertapa di bawah pohon besar, dan mandi di sungai suci saat fajar menyingsing. Semua ini dilakukan untuk memurnikan jiwa mereka dan membuka jalan bagi mereka untuk menerima ajaran leluhur. Mereka juga harus menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang dirancang untuk menguji keteguhan hati dan keberanian mereka. Ketika 7 hari berlalu, para remaja kembali ke desa sebagai pribadi yang baru. Wajah-wajah mereka tampak lebih dewasa, mata mereka memancarkan kedalaman yang baru ditemukan, dan gerak-gerik mereka mencerminkan ketenangan dan kebijaksanaan yang baru diperoleh. Mereka kini dianggap telah siap untuk menjadi bagian dari masyarakat dewasa di Oyot Lanjer, dengan tanggung jawab untuk menjaga serta melestarikan tradisi leluhur mereka. Meguru Ngelmu bukan hanya sekedar ritual, tetapi merupakan jantung dari identitas desa Oyot Lanjer. Melalui tradisi itu, nilai-nilai luhur, penghormatan terhadap leluhur, dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi tetap hidup dan mengakar kuat dalam setiap individu yang dilahirkan di tanah tersebut. Tradisi itu memastikan bahwa meskipun dunia luar sana terus berubah,
Oyo Telanjur akan tetap teguh berdiri, menjadi saksi bisu dari kekuatan warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Saat matahari mulai condong ke barat, Mas Bambang akhirnya tiba di desa itu. Suasana di desa tersebut terasa tenang, namun penuh dengan aura mistis. Seolah-olah desa itu berada di ambang dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia yang gaib yang tidak kasat mata. Di kejauhan dia melihat rumah sederhana yang berdiri di atas tanah lapang, rumah yang menjadi kediaman Mas Bima. Mas Bima menyambut kedatangan Mas Bambang dengan senyum hangat, seolah sudah tahu alasan sahabat lamanya datang ke tempat terpencil itu. Setelah berbasa-basi sejenak, mereka berdua duduk di ruang tamu yang sederhana namun terasa nyaman, di mana aroma dupa pelan-pelan memenuhi udara, memberikan kesan tenang dan hening. Setelah sedikit berbasa-basi dan berbincang hangat, Mas Bambang pun mulai menceritakan segala hal yang telah terjadi. Dari sakitnya Arjuna hingga kejadian aneh di rumah sakit yang baru saja semalam dialaminya bersama Mbak Sari. Setiap detail dia sampaikan dengan hati-hati, berharap Mas Bima bisa memberikan penjelasan atau setidaknya petunjuk. Mas Bima mendengarkan dengan seksama, tidak sekalipun dia menyela cerita Mas Bambang. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menunjukkan keseriusan yang mendalam. Setelah Mas Bambang selesai berbicara, Mas Bima terdiam sejenak, seperti sedang merenung atau mungkin mencoba mencari jawaban di dalam pikirannya. "Aku tahu, jika hal ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi," ujar Mas Bima dengan suaranya yang terdengar tenang namun syarat dengan makna. "Apa yang menimpa Arjuna sepertinya bukan hanya penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di sana. Sesuatu yang berkaitan dengan dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa," imbu Mas Bima menjelaskan apa yang sedang terjadi kala itu. Mas Bambang menatap sahabatnya dengan cemas, menunggu penjelasannya lebih lanjut lagi. "Aku tidak bisa memastikan dari mana asal semua itu, tapi aku punya firasat kuat bahwa ini berkaitan dengan sesuatu di masa lalu keluarga kalian. Sesuatu yang mungkin sudah lama terkubur, namun kini mulai muncul kembali," ujar Mas Bima menambahi. Mas Bima kemudian bangkit dari duduknya dan berjalan menuju sudut ruangan. Tempat sebuah lemari kayu tua berdiri. Dari dalam lemari itu dia mengeluarkan sebuah kitab kuno dan beberapa benda lainnya yang terlihat seperti jimat dan batu-batu berwarna gelap. Setelah itu dia kembali duduk dan membuka kitab tersebut, membacanya dengan seksama sambil sesekali melirik ke arah Mas Bambang. "Aku akan membantumu, Mas. Aku akan membantu Arjuna kembali ke dunia nyata," ujar Mas Bima dengan tegas setelah beberapa saat membaca kitab kuno yang ada di hadapannya itu. "Tapi kau harus siap untuk menghadapi kebenaran dari semua masalah ini, Mas. Mungkin kita akan membuka sesuatu yang seharusnya tetap bersembunyi, tapi demi keselamatan Arjuna, kita harus melakukannya." Mas Bambang mengangguk, hatinya berdebar kencang namun dipenuhi dengan harapan baru. Bersama Mas Bima dia merasa bahwa mereka akan menemukan jawaban yang selama ini dicarinya. Meski itu berarti harus menghadapi sesuatu yang gelap dan penuh misteri. Dengan persiapan yang matang dan keberanian yang dikumpulkan, mereka pun bersiap untuk memulai perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang akan membawa mereka ke dalam rahasia-rahasia yang mungkin selama ini tersembunyi di balik kesuksesan Om Anton dan misteri penyakit Arjuna. Tidak ingin membuang waktu, Mas Bima langsung mengajak Mas Bambang untuk segera kembali ke kota. Keadaan menjadi terasa mendesak bagi Mas Bima yang terlihat jelas dalam gerakannya. Mas Bima merasa seolah-olah setiap detik yang berlalu membawa mereka semakin dekat pada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya lagi. Mas Bima tahu bahwa semakin lama mereka menunda, semakin dalam pula cengkeraman kekuatan gaib itu pada jiwa Arjuna. Dengan cepat Mas Bima mengemas beberapa benda pusaka warisan keluarganya ke dalam sebuah tas kain. Benda-benda yang telah lama disimpan dengan penuh kehati-hatian dan hanya digunakan dalam situasi yang paling genting. Benda-benda pusaka itu bukanlah barang biasa. Mereka adalah peninggalan leluhur Mas Bima yang masing-masing memiliki kekuatan dan sejarahnya sendiri. Ada keris berukiran rumit yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menolak energi negatif. Sepasang batu akik yang konon dapat menangkal roh jahat, serta beberapa jimat yang telah diisi dengan mantra-mantra pelindung. Benda-benda itu telah terbukti ampuh dalam menghadapi berbagai gangguan gaib. Dan Mas Bima yakin
bahwa benda-benda bertuah milik keluarganya itu akan sangat berguna dalam menghadapi makhluk-makhluk yang kini mencengkeram jiwa Arjuna. Dalam perjalanan kembali ke kota, Mas Bima dan Mas Bambang hampir tidak banyak berbicara. Mas Bima tampak fokus, matanya menatap jauh ke depan, seolah-olah dia sedang mempersiapkan dirinya untuk pertempuran gaib yang tidak terlihat. Sementara itu Mas Bambang terlihat fokus di balik kemudi yang terus merasa antara ketakutan dan adanya sebuah harapan. Dia tahu bahwa sahabatnya ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal-hal gaib. Namun dia juga tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Setibanya di rumah sakit, suasana terasa makin berat. Meskipun ruangan perawatan Arjuna terlihat sama seperti sebelumnya, tetapi ada aura yang berbeda di dalamnya, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka terhadap hal-hal tidak kasat mata. Mas Bima segera memulai persiapannya. Dia kemudian mulai merapal doa-doa dalam bahasa kuno, doa-doa yang diwariskan dari generasi ke generasi yang ada di desanya. Mas Bambang berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semua itu dengan perasaan cemas. Mbak Sari yang sejak tadi menemani Arjuna tampak bingung, namun penuh harap melihat kedatangan Mas Bima. Dia belum pernah melihat ritual seperti itu sebelumnya, tetapi keputusasaan telah membuatnya percaya bahwa itu mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya. Setelah selesai dengan rapalan doa-doanya, Mas Bima mendekati Arjuna yang terbaring dengan wajah pucat. Dia mengeluarkan keris hitam dengan ukiran indah dan rumit dari warangkanya. Setelah itu Mas Bima mengangkatnya tinggi-tinggi di atas tubuh Arjuna dan mengucapkan beberapa mantra yang terdengar tegas namun penuh wibawa. Kemudian dengan gerakan lembut dia mengarahkan keris itu di sekitaran tubuh Arjuna, seolah-olah sedang memotong ikatan tidak terlihat yang menjerat bocah kecil itu. Ruangan terasa semakin panas dan ada getaran halus yang bisa dirasakan di udara. Mas Bambang dan Mbak Sari merasakan tekanan yang begitu kuat, seakan-akan ada kekuatan besar yang melawan usaha Mas Bima. Namun Mas Bima tetap teguh. Suaranya semakin lantang dan yakin. Dia tahu bahwa kekuatan gaib yang sedang mereka hadapi tidak akan mudah menyerah. Tetapi dia juga tahu bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menandinginya. Tidak lama berselang, tiba-tiba saja tubuh Arjuna menggeliat di atas ranjangnya. Tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah sedang berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang tidak terlihat. Matanya yang tertutup erat mulai berkedut dan bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Mbak Sari mendekat, berusaha untuk tetap tenang meski hatinya dipenuhi kecemasan. Mas Bima terus melanjutkan ritualnya, sementara Arjuna semakin menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Suasana di dalam ruangan itu pun mencapai puncaknya ketika tiba-tiba seluruh ruangan terasa bergetar, seolah ada gempa kecil yang mengguncang tempat itu. Namun Mas Bima tidak gentar. Dia mengangkat kerisnya sekali lagi dan dengan satu gerakan terakhir, ia menancapkan keris itu ke lantai di dekat ranjang Arjuna. Dalam sekejap suasana yang mencekam itu hilang. Udara kembali normal dan getaran yang tadi terasa di ruangan menghilang sepenuhnya. Arjuna yang tadinya menggeliat tiba-tiba diam. Tubuhnya kembali tenang. Perlahan matanya terbuka, menatap langit-langit ruangan dengan pandangan kosong sebelum akhirnya fokus pada kedua orang tuanya yang berdiri di dekatnya. Mbak Sari tidak bisa menahan air matanya saat melihat anaknya kembali sadar. Meskipun masih lemah, Mas Bambang segera mendekati ranjang, menggenggam tangan Arjuna dengan lembut. Sementara Mas Bima duduk di lantai dengan nafas yang sedikit terengah-engah, tapi dengan senyum puas di wajahnya. Dia tahu meskipun pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir, mereka telah berhasil mengambil langkah pertama untuk menyelamatkan Arjuna dari cengkraman kekuatan gaib yang mengancamnya. Dengan tenang Mas Bima menoleh ke arah Mas Bambang dan Mbak Sari, lalu berkata, "Ini baru permulaan, kita harus tetap waspada, karena apa yang kita hadapi tidak akan berhenti begitu saja. Yang terpenting saat ini adalah Arjuna telah kembali dan kita akan memastikan dia tetap aman," ujar Mas Bima menjelaskan kepada Mas Bambang dan juga Mbak Sari. Mas Bambang dan Mbak Sari mengangguk dengan penuh rasa syukur. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka dalam menyelamatkan Arjuna belum berakhir. Tetapi dengan adanya Mas Bima di sisi mereka, harapan yang ada kembali menyala. Setelah berdiskusi dengan penuh kehati-hatian, Mbak Sari dan Mas Bambang akhirnya sepakat untuk membawa pulang Arjuna dari rumah sakit. Keputusan itu tidak diambil dengan mudah, mengingat kondisi Arjuna yang masih lemah dan belum sepenuhnya pulih.
Namun Mas Bima yang memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal di luar nalar manusia meyakinkan mereka bahwa apa yang dialami Arjuna bukanlah penyakit medis biasa. Dia percaya bahwa perawatan di rumah di bawah pengawasannya akan memberikan ruang dan kebebasan baginya untuk mengobati Arjuna dengan cara yang lebih tepat. Setelah berbicara dengan pihak rumah sakit dan menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan, Mbak Sari dan Mas Bambang pun diizinkan untuk membawa Arjuna pulang ke rumah. Mereka sadar bahwa keputusan itu mungkin akan menimbulkan pertanyaan dari pihak rumah sakit maupun keluarga besar. Namun keyakinan mereka kepada Mas Bima lebih besar dari keraguan apapun yang mungkin muncul. Mas Bima meyakinkan bahwa itu adalah langkah terbaik demi keselamatan Arjuna, dan bahwa perawatan di rumah akan memberikan hasil yang lebih baik daripada tetap berada di rumah sakit. Kelegaan yang aneh, seolah-olah mereka kembali menguasai keadaan meskipun ketegangan belum sepenuhnya hilang. Mas Bima segera mulai menyiapkan segala sesuatunya untuk kembali mengobati Arjuna. Dia memilih kamar yang paling tenang di rumah itu, memastikan bahwa ruangan tersebut bersih dari segala macam benda yang bisa mengganggu proses penyembuhan. Dia juga menempatkan beberapa benda pusaka di sudut-sudut ruangan untuk melindungi Arjuna dari segala pengaruh negatif yang mungkin masih tersisa. Meski masih lemah, tapi Arjuna tampak lebih tenang setelah kembali ke rumah. Wajahnya yang terlihat pucat mulai menunjukkan sedikit warna, dan meskipun belum bisa berbicara banyak, matanya mulai kembali menunjukkan kehidupan. Mbak Sari yang selalu berada di sampingnya tidak henti-hentinya berdoa dan memberikan semangat. Sementara Mas Bambang membantu Mas Bima dalam persiapan ritual-ritual yang akan dilakukan. Malam itu Mas Bima memulai rangkaian pengobatan dengan cara yang lebih mendalam. Dia menyalakan dupa dan lilin, mengisi ruangan dengan aroma yang menenangkan. Sambil merapal doa-doa yang dipelajarinya dari para leluhur, dia melingkarkan tali suci di sekeliling ranjang Arjuna, membentuk semacam perlindungan spiritual yang diyakini mampu menahan makhluk gaib atau energi negatif agar tidak mendekati Arjuna. Mas Bima melakukan ritual pengobatan dengan penuh kehati-hatian. Dia juga menggunakan berbagai macam teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk pengobatan dengan ramuan tradisional dan mantra-mantra yang dipercaya dapat mengusir makhluk-makhluk gaib yang jahat. Hari demi hari berlalu, dan perlahan-lahan kondisi Arjuna mulai menunjukkan perbaikan. Wajahnya semakin cerah, tubuhnya mulai bisa bergerak dengan lebih leluasa, dan matanya yang dulu tampak kosong kini mulai memancarkan cahaya kehidupan. Mbak Sari dan Mas Bambang merasa harapan yang mereka titipkan kepada Mas Bima tidak sia-sia. Mereka melihat bahwa putra mereka benar-benar mulai pulih, meskipun prosesnya lambat dan membutuhkan banyak kesabaran. Namun Mas Bima tetap mengingatkan mereka bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Dia menjelaskan bahwa meskipun Arjuna telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, mereka harus tetap waspada dan terus menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dari segala macam gangguan gaib. Dia juga memberikan beberapa jimat pelindung yang harus selalu dikenakan oleh Arjuna, serta beberapa petunjuk tentang apa yang harus dilakukan jika gejala aneh kembali muncul. Dengan semua langkah pencegahan yang diambil, Mbak Sari dan Mas Bambang merasa lebih tenang. Mereka sadar bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendiri. Dengan bimbingan Mas Bima, mereka merasa lebih siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Keluarga yang pernah hampir hancur oleh kekuatan yang tidak terlihat itu kini mulai kembali bersatu dengan harapan dan keyakinan bahwa Arjuna akan pulih sepenuhnya. Setelah Arjuna mulai pulih dan mampu berbicara seperti biasanya, dia perlahan mulai menceritakan pengalamannya selama dalam kondisi tidak sadarkan diri. Cerita yang dia sampaikan membuat Mbak Sari, Mas Bambang, dan bahkan Mas Bima merasa terkejut dan terheran-heran. Arjuna menggambarkan pengalamannya seolah-olah dia berada di alam mimpi yang sangat nyata, seperti sebuah perjalanan di dunia lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Menurut Arjuna, saat dia tidak sadarkan diri itu, dia merasa seolah-olah dirinya terbangun di suatu tempat yang asing. Tempat itu terlihat seperti hutan lebat yang dipenuhi oleh pepohonan tinggi menjulang, dengan akar-akar besar yang melilit tanah dan dedaunan yang menutupi hampir seluruh pandangan langit. Udara di sana terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Suasana yang dia rasakan sangatlah sunyi, namun anehnya,
ada suara-suara halus yang berbisik dari kejauhan, seolah-olah suara itu berasal dari makhluk-makhluk yang bersembunyi di balik pepohonan. Arjuna berjalan tanpa tujuan yang jelas. Dia hanya mengikuti instingnya saja. Setiap langkah yang diambil terasa lambat dan begitu berat, seperti ada sesuatu yang menahan pada kedua kakinya. Di tengah perjalanan, dia mulai bertemu dengan sosok-sosok aneh yang tidak dikenalnya. Beberapa dari mereka tampak seperti manusia, namun dengan wajah yang tidak bisa diingat atau diuraikan dengan jelas. Mereka hanya berdiri di kejauhan menatap Arjuna dengan tatapan yang tidak bisa dia pahami, antara mengawasi, mengintai, atau bahkan mengancam. Namun yang paling menakutkan bagi Arjuna adalah saat dia tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan tersebut. Di sana dia melihat sebuah bangunan tua yang terbuat dari batu hitam, tampak sangat kuno dan penuh dengan lumut. Di depan bangunan itu berdiri sebuah sosok bertubuh hitam yang tinggi dengan mata yang bersinar merah di kegelapan. Sosok itu tidak bergerak, namun Arjuna bisa merasakan tatapan yang tajam dan penuh kekuatan, seolah-olah sosok itu mengawasi setiap gerakannya. Saat sosok itu mulai mendekat, Arjuna merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hanya berdiri diam di tempat. Terperangkap dalam rasa takut yang menyesakan, sosok itu terus mendekat, dan tepat saat Arjuna merasa sosok itu akan menyentuhnya, segalanya tiba-tiba berubah. Hutan menghilang dan dia mendapati dirinya kembali di ruangan yang terang, namun masih merasakan ketakutan yang mencekam. Arjuna kemudian menjelaskan bahwa dalam mimpinya dia merasa seperti telah berada di sana selama berhari-hari. Meskipun dalam kenyataannya hanya beberapa saat saja, pengalaman itu begitu nyata sehingga dia bisa merasakan setiap detailnya. Dari mulai udara yang lembab hingga suara daun-daun yang berbisik di telinganya. Namun yang paling mengganggu adalah perasaan bahwa sosok hitam itu masih mengawasinya meskipun dia sudah terbangun. Mendengar apa yang telah diceritakan oleh Arjuna, Mas Bima semakin yakin bahwa yang dihadapi oleh bocah itu bukanlah sekedar mimpi biasa. Ada sesuatu yang sangat kuat dan jahat yang telah mencoba menguasai Arjuna, mungkin untuk menariknya ke dalam dimensi lain atau untuk mengambil alih jiwanya. Sosok yang ditemui Arjuna dalam mimpinya mungkin adalah makhluk gaib yang selama ini mencengkeramnya. Dan upaya untuk membawa Arjuna kembali adalah bagian dari perlawanan yang belum sepenuhnya selesai. Mas Bima pun lalu menyarankan agar Arjuna tetap dilindungi dengan jimat-jimat yang telah diberikan. Dia juga meminta Mas Bambang dan Mbak Sari harus selalu waspada terhadap tanda-tanda apapun yang mungkin menunjukkan kembalinya sosok tersebut. Tidak lupa Mas Bima pun meminta Arjuna untuk tidak takut dan meyakinkannya bahwa saat ini dia berada di tempat yang aman, dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya dan siap melindunginya dari segala bahaya. Mbak Sari dan Mas Bambang mendengarkan cerita itu dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kelegaan. Mereka tahu bahwa apa yang dialami Arjuna tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun mereka juga merasa bersyukur bahwa Arjuna telah kembali kepada mereka. Meskipun bekas dari pengalaman tersebut mungkin akan tetap ada dalam ingatan bocah itu. Setelah memastikan bahwa kondisi Arjuna semakin membaik dan stabil, Mas Bima merasa tugasnya di kota sudah selesai untuk sementara. Dia pun berpamitan kepada Mbak Sari dan Mas Bambang untuk kembali ke desanya. Karena sebagai seorang kepala dusun muda, Mas Bima memiliki tanggung jawab besar di desanya. Dan dia tahu bahwa keberadaannya di sana sangat dibutuhkan. Selain itu ada satu tugas penting yang segera menantinya, yaitu persiapan untuk sebuah ritual meguru ilmu. Sebuah upacara sakral yang akan dilaksanakan di desa tempat tinggalnya. Mas Bima menjelaskan kepada Mbak Sari dan Mas Bambang bahwa meguru ilmu adalah ritual yang sangat penting bagi masyarakat desa. Sebuah tradisi turun-temurun yang melibatkan meditasi dan pembelajaran mendalam tentang ilmu-ilmu leluhur. Ritual itu tidak hanya penting bagi para pemuda yang akan mengikuti prosesi, tapi juga bagi keseimbangan spiritual seluruh desa. Oleh karena itu, Mas Bima harus segera kembali untuk memastikan segala persiapan berjalan lancar dan memimpin jalannya upacara tersebut. Sebelum berangkat, Mas Bima sekali lagi mengingatkan Mbak Sari dan Mas Bambang untuk terus menjaga Arjuna dengan baik. Dia memberikan beberapa petunjuk tambahan tentang cara menjaga energi positif di rumah.
serta beberapa doa yang bisa dibacakan setiap hari untuk melindungi keluarga mereka dari gangguan gaib. Mas Bima juga meninggalkan beberapa jimat tambahan yang harus ditempatkan di sudut-sudut tertentu di rumah sebagai penghalang bagi energi negatif yang mungkin masih tersisa. Mbak Sari dan Mas Bambang merasa berat hati melepas kepergian Mas Bima, mengingat bantuan dan dukungannya selama ini sangat berarti bagi mereka. Namun mereka juga memahami tanggung jawab besar yang dipikul oleh sahabat mereka itu di desanya. Dengan penuh rasa syukur, mereka berterima kasih kepada Mas Bima dan berjanji akan terus menjaga Arjuna dengan sebaik-baiknya, serta akan segera menghubungi Mas Bima jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mas Bima pun berpamitan kepada Mas Bambang dan juga Mbak Sari. Dan dengan hati yang tenang, dia meninggalkan kota untuk kembali ke desanya. Perjalanan pulangnya terasa lebih ringan karena dia tahu bahwa dia telah membantu Arjuna kembali dari ancaman yang begitu besar. Namun pikirannya juga sudah mulai fokus pada tugas-tugas yang menantinya di desa, terutama pada ritual megurung ilmu yang akan segera dilaksanakan. Sementara itu di rumahnya, Mbak Sari dan Mas Bambang mulai menjalani hari-hari mereka dengan lebih tenang. Mereka mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh Mas Bima, menjaga rumah agar tetap bersih dari energi negatif, dan terus berdoa untuk kesembuhan Arjuna. Perlahan-lahan kehidupan mereka mulai kembali normal, meskipun pengalaman yang baru saja mereka lalui tetap meninggalkan kesan mendalam di hati mereka. Akan tetapi seminggu setelah kepergian Mas Bima, kehidupan yang sempat kembali tenang di rumah Mbak Sari dan Mas Bambang mulai terusik lagi. Arjuna yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tiba-tiba mulai memperhatikan perilaku aneh yang membuat kedua orang tuanya merasa cemas. Wajah bocah itu kembali pucat, seperti kehilangan cahaya kehidupannya. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tatapan matanya yang mulai terlihat kosong, seolah-olah jiwanya tidak benar-benar hadir di dalam tubuhnya. Mbak Sari adalah yang pertama kali menyadari perubahan itu. Saat dia sedang menyiapkan sarapan, Mbak Sari melihat Arjuna duduk di meja makan. Tetapi pandangannya tidak terfokus pada apapun. Tatapan matanya yang biasanya ceria dan penuh semangat kini tampak hampa, seakan-akan dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mbak Sari merasa jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun segera memanggil Mas Bambang dan bersama-sama mereka mencoba berbicara dengan Arjuna. Namun usaha mereka untuk berbicara dengan Arjuna hanya berujung pada keheningan. Arjuna tidak merespon, hanya duduk diam dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah dia berada di dunia lain. Hal itu membuat kecemasan mereka semakin memuncak. Mereka mencoba membangkitkan semangat Arjuna dengan berbagai cara, mengajaknya bermain, bercerita, bahkan membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Mas Bima. Tetapi semua itu tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kekhawatiran mereka semakin menjadi-jadi ketika malam hari tiba. Arjuna mulai berbicara sendiri dengan bisikan yang nyaris tidak terdengar, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Kadang-kadang dia tersenyum sendiri atau menunjukkan ekspresi ketakutan. Tetapi ketika Mbak Sari dan Mas Bambang mencoba mendekatinya, Arjuna kembali terdiam dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Keduanya merasa putus asa dan mulai merasa takut bahwa gangguan yang pernah mengancam Arjuna telah kembali, dan mungkin kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Mbak Sari dan Mas Bambang mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan lain. Mereka berpikir untuk kembali ke rumah sakit, tetapi juga sadar bahwa masalah itu tampaknya tidak sepenuhnya medis. Mereka bahkan sempat terpikir untuk mencari bantuan dari dukun lain, meskipun mereka tahu bahwa Mas Bima adalah orang yang paling mereka percayai dalam hal-hal seperti ini. Namun sebelum mereka sempat mengambil tindakan lebih lanjut, sesuatu yang aneh terjadi. Suatu malam ketika Arjuna kembali menunjukkan tanda-tanda tidak normal, seluruh rumah tiba-tiba terasa sangat dingin. Meskipun cuaca di luar tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Angin dingin yang tidak biasa bertiup melalui ruangan dan lampu di rumah mulai berkedap-kedip. Suasana menjadi sangat mencekam. Dan Mbak Sari serta Mas Bambang merasakan ketakutan yang mendalam, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan jahat sedang mendekat. Mereka segera menyadari bahwa situasi itu jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. Apapun yang mengancam Arjuna tampaknya telah kembali dengan kekuatan yang lebih besar dan kini merambah ke seluruh rumah.
Dalam ketakutan mereka, Mbak Sari dan Mas Bambang hanya bisa berdoa agar Arjuna tetap terlindungi dari gangguan-gangguan makhluk gaib yang tidak kasat mata. Mereka tidak menyadari bahwa pertempuran sebenarnya baru saja dimulai dan bahwa apa yang sedang mereka hadapi jauh lebih besar dari sekedar gangguan gaib biasa. Kekuatan jahat itu telah kembali dan kali ini ia tidak akan pergi dengan mudah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.